Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Selamanya Benalu. Cerita ini ditulis oleh R.A. Adisti. Bagi kalian yang ingin membacanya secara langsung, bisa klik link di kolom deskripsi yang sudah Mas Nara sediakan. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan bisa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu meributkan hati kalian. Dan jangan lupa juga untuk share and like. Oke, terima kasih, and so just try keep up with me. Lita, kan aku sudah bilang semalam kalau aku mau pakai baju putih. Tapi kenapa sampai jam segini belum juga disiapkan? Ucap suamiku, Henry Gunawan, sambil menenteng baju putih yang dia maksud. Baju putih yang belum sempat aku setrika semalam. Kesibukanku di pagi hari cukup menyita waktuku. Tidak hanya menyiapkan sarapan untuk kami berdua, serta sibuk dengan bayi yang baru aku lahirkan dalam 2 bulan yang lalu, Vena. Ditambah menyiapkan air hangat buat mandi suamiku dan lain-lain untuk kebutuhan kerjanya suamiku. Henry baru sebulan ini mulai bekerja. Dia diterima bekerja sebagai pengawas barang pada salah satu perusahaan yang cukup ternama di kota. Sebelumnya, aku, Elita Maharani, bekerja selama 6 tahun pernikahan kami dan menjadi pencari nafkah karena suamiku tidak kunjung bekerja alias menganggur. Sebelum menikah aku memang sudah terbiasa bekerja, dan saat menikah dengan Henry pun aku masih melanjutkan bekerja. Dan sudah 2 bulan ini aku memutuskan resign dari jabatanku sebagai sekretaris di perusahaan periklanan. Ya, berat memang meninggalkan pekerjaan, tapi harus demi buah hati. Iya mas, tunggu ya, aku masih ganti popok Vena dulu. Bisa nggak? Kamu fokus dulu sama urusanku. Aku sudah mau kerja nih. Vena urus nanti aja dulu, bentaknya sembari membanting bajunya ke ranjang. Persis terkena wajah bayi kami. Aku hanya bisa mengelus dada mendengar kata-katanya. Aku jadi dilema karena Vena menangis dengan kerasnya. Akhirnya mau tak mau aku meninggalkan Vena yang masih menangis dan menangkap pekerjaan yang diberikan oleh Henry sebelum volume suaranya lebih kencang lagi. Dengan cepat ku selesaikan setrikaan baju putihnya. Tangisan Vena tak kunjung berhenti. Henry cuek, malah dia sibuk dengan gawai di tangannya. Begitu selesai, aku menyerahkan baju putih yang sudah aku sangkutkan di gantungan baju. Kemudian kembali mengurus bayiku dan segera aku susui. Aku terus menghela nafas saking kesalnya. Kejadian seperti ini terus terulang setiap paginya. Kebiasaan. Masa iya setiap hari aku harus telat terus? Kamu gimana sih atur waktunya? Baru juga ngurus anak satu sudah keteteran, dan lagi-lagi aku yang harus dikorbankan. Telat lagi kalau begini caranya. Katanya seperti hari-hari kemarin, aku hanya bisa menghela nafas panjang. Tidak hanya pagi, saat pulang kerja saja aku yang menyambutnya dengan memasak makanan kesukaannya tidak dia pedulikan. Tidak lagi terdengar pujiannya atas masakan yang aku buat dengan susah payah di tengah momong anak bayiku. Kendati dulu aku wanita karir, namun memasak adalah hobiku. Dan sejak masih gadis dulu, mengolah berbagai makanan adalah keahlianku. Tak heran, masakanku selalu ludes di meja. Bahkan acap kali dia menambah porsi makannya. Aku mulai melihat ada perubahan sikap suamiku semenjak dia bekerja. Dulu saat aku bekerja, semua pekerjaan rumah selalu beres aku kerjakan. Meski sesekali dia membantuku saat kusuruh seperti menjemur pakaian yang sudah kucuci dan tidak sempat kujemur karena keburu telat masuk kerja. Saat aku hamil pun, dia mau saja mengantar jemputku ke tempat kerja. Selama 6 tahun pernikahan kami, tak sekalipun aku mengeluh telah mengubah diriku menjadi tulang punggung dalam rumah tangga kami. Hari ini aku pulang telat, jadi gak usah nunggu ya. Aku juga bawa kunci serep. Jadi kamu juga gak usah membukakan aku pintu nanti.
Oh ya, telur dadar yang kamu buat terlalu hambar. Lain kali, kamu tambah sedikit penyedap, biar aku betah sarapan. Mau gak mau aku sarapan di kantor saja. Sungutnya sambil berlalu pergi. Aku hanya bisa menatap dan mencium punggung tangannya dengan takjim seperti biasanya. Tak lama aku dengar suara mesin mobil melesat pergi. Mobil yang sejatinya asetku. Hasil kerja kerasku dipakainya untuk bekerja. Henry memilih menggunakan mobil ketimbang sepeda motor yang terparkir rapi di halamannya. Malu dong kalau aku pakai motor. Aku ini pengawas, masa ya aku pakai motor butut begitu sih? Sedangkan anak buahku aja rata-rata pakai mobil. Aku pakai mobilmu aja ya buat kerja. Lagi pula supaya suamimu ini tidak kehujanan dan kepanasan saat di jalan nanti. Katanya kala itu, saat ia baru saja turun di hari pertama kerjanya. Aku hanya bisa mengiyakan permintaannya. Padahal dengan mobil dapat memudahkan aku untuk membawa Vena periksa ke rumah sakit, atau memudahkanku berbelanja mingguan, seperti yang biasa aku lakukan. Tapi lagi-lagi aku tak bisa menolak permintaannya. Setelah selesai menyusui dan Vena pun tertidur pulas, aku pun bersiap pergi ke dapur untuk membersihkan dapur sekaligus sarapan pagi. Dari dulu, aku memang tak pernah menggunakan jasa asisten rumah tangga. Sudah terbiasa melakukannya sendiri. Meski kini ku sadari sejak ada bayi kami, aku sedikit kewalahan. Mungkin aku harus mengatur waktu lebih baik, supaya semua urusan terutama di pagi hari tidak pernah sekacau sebelumnya. Gumamku dengan pelan. Baru saja selesai menata dapur, tiba-tiba saja terdengar suara motor dari arah depan. Aku pun keluar untuk melihat siapa yang datang. Ibu mertuaku, Nilam Sari bersama kakak Henry, Alif. Sudah jam segini kamu belum mandi tak? Masih pakai baju daster dan tampangmu kusam begitu? Gimana suamimu mau betah tinggal di rumah kalau kamu kucel kayak pengemis gitu? Sambut ibu mertuaku memang seperti itu. Selalu ceplas-ceplos kalau bicara. Tak heran. Baru selesai menyimpun dapur dan menyiapkan kebutuhan kerja Mas Henry, Bu. Sebentar lagi mau mandi kok, jawabku sembari mempersilahkan mereka masuk. Kamunya aja gak pintar atur waktu. Baru juga ngomong anak satu sudah repotnya bukan main. Kalau pemalas ya gitu, apa-apa ya keteteran ya. Coba saja dulu gimana ibu punya anak. Semuanya selesai subuh lagi. Kalau anak lagi terlelap, disitulah kamu mulai bergerak, bukan malah ikutan tidur. Ceramahnya dengan gaya khasnya, jarinya digerakkan ke sana kemari. Iya Bu, insya Allah aku akan bagi waktu sebaik mungkin supaya ya semua urusan selesai. Hanya kalimat pamungkas seperti itu yang bisa membuat ibu tak lagi membahas omelannya lebih panjang. Ya sudah, kami kesini mau minta uang gaji Henry. Katanya semalam dia sudah gajian. Ibu mau bayar arisan dan Alif mau pinjam juga buat bayar uang sekolah Kamila. Aku terperangan. Ibu mertuaku memang suka ikut arisan dengan pembayaran tiap bulan. Beragam mulai 200.000 hingga 3 juta. Sedangkan Kamila anak Alif sekolah di kelas 3 SD juga setiap bulan selalu minta uang dengan cara meminjam. Saat aku dulu bekerja, semua tangan mereka menadah padaku dengan alasan yang sama. Kali ini aku sudah tak bekerja. Kebiasaan tetap sama saja. Bukannya apa, Alif selama menikah tak pernah sekalipun bekerja. Bahkan istrinya, Lela, sampai mengeluh lelah menasehatinya untuk bekerja. Mas Henry gak ada ngomong kalau dia sudah gajian, Bu. Semalam dia pulang seperti biasa kok. Nilam memutar bola matanya dengan malas. Itulah kamu jadi istri gak becus. Masa iya kamu gak hitung kapan mulai masuk kerja suamimu? Kami aja menghitung dan tahu kalau kemarin itu dia sudah gajian. Sautnya kemudian gegas menghubungi Henry. Aku hanya mendengar sekilas dan tak begitu jelas. Ibu mertuaku hanya menjawab iya berulang kali. Tak lama dia menutup panggilan. Pandangannya langsung dia arahkan kepada aku. Kata Henry dia sudah gajian, hanya lupa mengirimkan uangnya padamu. Katanya pakai uang kamu dulu untuk membayar uang arisan ibu sama Alif. Ibu perlu betul bayar arisan ntar sore. Alif ditunggu paling lama besok pagi sudah harus setor uang bulanan Kamila. Mulutku menganga mendengar ucapan ibu mertuaku. Maaf Bu, tapi semua uang tabunganku sudah aku deposito, jadi gak bisa diambil kecuali 3 tahun lagi.
Sekarang ini aku sendiri berharap uang gaji Mas Henry untuk menghidupi kami di sini. Jadi kalau Mas Henry katanya sudah gajian, berarti tunggu Mas Henry aja Bu, kasih uangnya ke Ibu sama Mas Alif. Tuturku. Giliran mereka yang kali ini melongo saat aku membuka suara. Kamu itu gimana sih Lita? Sebelum Henry kerja aja, kamu sudah tahu banyak kebutuhan kami ini keluarga suamimu. Kok bisa-bisanya uang lalu kamu depositokan? Jadi kelihatan sekali kamu itu pelitnya gak ketulungan. Mentang-mentang Henry sudah kerja, jadi kamu keenakan gak mau lagi keluarkan uang. Dasar kamu ya. Mata ibu mertua membulat. Aku tak peduli. Biar bagaimanapun aku lelah, karena mereka selalu bergantung dan berharap kepadaku. Semua gaji dan penghasilanku selama bekerja selalu saja mereka poroti selama 6 tahun belakangan ini. Sekarang setelah anaknya bekerja, aku juga butuh menyimpan tabungan buat putriku nanti. Ini, kamu telepon sendiri suamimu, biar kamu tahu rasa. Nila mengangsurkan gawai kepada aku. Aku menerimanya. Kamu gimana sih tak? Aku baru aja kerja dan gajian. Masa iya kamu sudah pelit gak mau menalangi kebutuhan ibuku membayar arisan? Meminjamkan uang untuk Mas Alif buat anaknya Kamila. Kasihan mereka. Sembur Henry saat baru saja aku menempelkan gawai di telinga aku. Aku menghela nafas hanya bisa mendengarkan saja. Seperti yang aku bilang tadi Mas, semua tabunganku yang tidak seberapa itu akan aku masukkan ke deposito sebagai simpanan buat Vena nanti. Aku sudah tidak bekerja, jadi semuanya mesti dihemat. Kalau kamu sudah gajian ya tinggal kamu transfer aja Mas. Nggak susah kan? Tiba-tiba saja timbul keberanianku untuk menyatakan yang ada di hatiku. Tanpa bicara apapun, Henry langsung menutup panggilan begitu saja. Aku yakin dia pasti sangat kesal dengan jawabanku. Apa katanya? Rupanya ibu mertuaku sedang menunggu. Aku tersenyum santai. Aku menyuruhnya mentransfer gajinya sesuai permintaan ibu sama Mas Alif. Jadi tunggu saja. Aku ke dalam dulu ya, Bu. Mau mandi? Jawabku kemudian berlalu pergi dari hadapannya. Baru saja aku berjalan menuju kamar, kudengar suara motor berlalu dari halaman. Aku menarik nafas kemudian mengembuskannya perlahan. Ibu mertua dan iparku akhirnya pulang juga. Tak kusangka, ternyata suamiku sudah gajian semalam. Jangankan memberikan gajinya, memberitahuku saja juga tidak. Padahal pagi tadi dia masih bisa mengingat apa-apa saja yang harus aku persiapkan untuk keperluan kerjanya. Giliran gajian dia diam-diam. Loh, katanya pulang malam Mas. Kok jam segini sudah pulang? Tanyaku ketika melihat Henry sudah datang pukul 11 siang. Aku hanya mau ambil berkas, ujarnya singkat kemudian membuka lemari pakaian, mengeluarkan kotak perhiasan dari sana. Aku diam saja. Karena kotak perhiasan yang dia keluarkan sama sekali tidak kukenal dan aku tidak tahu itu punya siapa. Tampak Henry memeriksa isi kotak tersebut. Tiba-tiba timbul rasa penasaranku. Kotak perhiasan siapa itu Mas? Rasa ingin tahuku menjadi-jadi saat benda berbentuk kotak itu dimasukkannya dalam saku celananya. Perhiasan ini punya ibu. Dia titip ke aku karena dapat arisan minggu lalu. Aku membulatkan mulutku dan kembali cuek bermain dengan Vena yang baru saja bangun tidur. Terus urusan ibu sama Mas Alif tadi gimana? Henry menatapku tak senang, membuang pandangannya. Iya, mau gak mau aku transferkan mereka tadi pagi. Daripada aku diomelin sama ibu, kamu juga ya aneh. Bulan lalu kamu sudah resign dari kerjaan aja masih bisa bayar arisan dan uang sekolah Kamalia. Tapi kenapa sekarang kamu pelit? Apa karena kamu tahu kalau bulan ini aku sudah mulai gajian? Cecarnya lalu duduk di tepi ranjang menghadapku. Bukan begitu Mas. Memang semua uang tabungan sekarang aku depositkan untuk savingnya Vena, untuk kebutuhan dia sekolah dan lain-lain. Gak ada salahnya juga aku mulai mempersiapkannya. Kalau semua uang untuk keluargamu, lah terus untuk keluarga kita sendiri mana Mas? Lagian suruhlah Mas Alif itu kerja. Jangan berharap terus sama kita. Dia sudah menikah, sudah punya tanggung jawab. Kasihan istrinya berjualan kue di pasar, sedangkan kakakmu malah enak-enakan di rumah main game. Henry melotot tak senang mendengar ucapanku. Kamu itu gak usah ikut campur urusan rumah tangga orang. Masku main game atau menganggur itu bukan urusanmu.
Sentaknya seraya membuang pandangannya. Tetap saja jadi urusanku dan urusan kamu, Mas. Karena setiap bulannya urusan sekolah anaknya, urusan makanannya minta sama kita kan? Mas Alif gak minta, Lita. Tapi dia pinjam. Pinjam? Sampai kapan? Dia selalu beralasan pinjam. Memangnya ada dia bayar utangnya? Setiap waktu bilang pinjam. Hanya alasan saja tapi aslinya sih minta. Sautku tak mau kalah. Selama kamu gak kerja, enak-enakan di rumah malah ngeselin ya. Kamu tahu protes saja. Sudahlah, kalau kamu gak mau uang kamu dipakai buat kebutuhan keluargaku, biar aku saja yang penuhi kebutuhan mereka. Aku juga sudah gak perlu sama uangmu. Dek. Bagus sekali suamiku. Dia benar-benar merasa hebat padahal baru saja sebulan dia bekerja. Agaknya sudah punya uang miliaran. Ya sudah. Baguslah. Bagus lagi kalau dia tidak berharap uang dariku. Aku juga butuh uang untuk diriku, untuk anakku nanti. Terus untuk kebutuhan rumah ini gimana? Popok sama tisu basah Vena sudah habis. Belum lagi keperluan dapur. Henry memutar bola matanya dengan malas. Ya, kamu harus usahakan sendirilah. Semua gaji habis buat keluargaku. Jadi kamu bisa mencari solusi yang lain. Kamu bisa kerja di rumah sambil ngomong Vena. Bisa berjualan online atau apa saja. Yang penting menghasilkan uang. Jangan nganggur. Sautnya santai. Rasanya mau kucekik saja batang lehernya itu. Hebat ya kamu, Mas. Kamu sibuk mau jadi anak berbakti pada ibumu dan menjadi adik yang baik buat kakakmu. Tapi kamu lupa cara menjadi suami yang baik bagiku dan papa yang bertanggung jawab buat anak kita. Kenapa gak tinggal saja kamu di rumah ibumu? Dengan begitu kamu bisa sepenuhnya memberi mereka makan. Secara tak langsung aku mengusirnya. Henry yang tadinya akan melangkah meninggalkanku, tiba-tiba berhenti dan berbalik ke arah dengan pandangan murka. Terlihat dari dadanya yang naik turun dengan ritme yang cepat. Mentang-mentang semua rumah beserta isinya, mobil dan lainnya kamu yang punya, terus kamu mau seenaknya mengusir suamimu, begitu? Kamu ini giliran diusir baru bilang suami, giliran minta nafkah malah lupa sama istri, dan lebih ingat sama keluarga. Kamu itu baru saja kerja sebulan, Mas, tapi sudah berubah seakan-akan seumur hidup kamu yang capek mencari uang buat makan keluarga. Memang kenyataannya aku capek cari uang, dan kamu sama sekali gak menghargai aku sebagai suami. Melayani suami saja malas dengan gak ada yang beres. Ingat saja begitu aku naik jabatan 2 bulan lagi, pasti aku beli rumah dan akan pergi dari rumahmu ini. Aku juga capek dapat istri macam kamu, selalu merasa sok kuasa karena punya uang banyak. Ya Allah, bicaranya kemana-mana hanya karena dia sudah bekerja. Nggak menghargai bagaimana maksudnya, Mas? Apa nggak menghargai itu namanya membuatkan sarapan, menyiapkan air mandi hangat buatmu, dan menyiapkan pakaian kerjamu yang harus rapi, licin itu? Siapa sebenarnya yang tidak menghargai di sini? Aku sudah berusaha menjadi istri yang baik, Mas. Selama menikah, aku yang lebih banyak bekerja. Ingat Mas, 6 tahun bukan waktu sebentar. Dan semua pekerjaan rumah tetap aku kerjakan. Hanya karena sekarang aku sudah resign dan kamu menggantikan aku mencari nafkah. Yang selayaknya itu tugasmu. Tapi kamu menganggap aku tak menghargai kamu, Mas. Sampai-sampai kamu takut memberitahu aku kapan kamu gajian. Malah ibu dan kakakmu yang lebih dulu tahu daripada aku istrimu. Kamu takut? Takut kan aku minta uangmu? Hah? Cecarku dengan air mata yang kutahan. Rasanya sesak sekali dadaku. Itulah kebiasaan jelekmu. Suka sekali mengungkit apa yang sudah kamu lakukan. Bukannya dulu aku tak pernah memintamu untuk mencari uang? Kamu saja yang ngotot tetap bekerja selama kita menikah. Jawabnya sengit tak mau kalah. Kalau aku gak kerja, terus bagaimana kita akan membeli semua kebutuhan di rumah ini? Bagaimana cara memenuhi kebutuhan ibumu, kakakmu? Sementara saat aku bekerja, kamu malah enak-enakan main game seharian dengan kakak tercintamu itu. Sautku lagi sambil menepuk-nepuk Vena agar tak terbangun oleh suara kami yang mulai meninggi. Alah, sudahlah, ngomong sama kamu memang gak ada ujungnya. Selalu merasa benar sendiri. Makin gak betah aku tinggal di sini lama-lama. Henry kemudian meninggalkanku sendirian di dalam kamar dengan isak tangis yang mulai didengar. Pagi-pagi sekali, aku terbangun dan mulai bersiap ke dapur menyiapkan sarapan.
Aku mengedarkan pandangan ke seluruh penjuru kamar namun tak kutemui wajah suamiku. Ternyata pertengkaran kami semalam membuatnya tak pulang semalaman. Aku kembali menyibukkan diri dengan aktivitas pekerjaan di rumah. Tak lama terdengar gawaiku berbunyi dengan nyaringnya. Aku mengusap layarku lihat nama kontak ibu mertuaku di sana. Kamu itu gimana sih? Giliran uang aja mau lancar minta ke Henry, tapi giliran mengurus dia saja kamu ogah. Memangnya kamu ya, perempuan malas dan pelit. Pagi-pagi sekali, aku sudah mendapatkan ceramah yang cukup memukakan telingaku. Maksudnya apa ya, Bu? Tanya aku. Sudah tahu suamimu gak pulang ke rumah, seharusnya kamu cari. Sampai-sampai Henry menginap semalaman di sini. Katanya kamu usir, padahal uang gajinya sudah kamu makan. Maksudmu apa? Memang kamu itu ya, menikah sama Henry maunya duit aja kan? Bualan apa lagi ini? Kapan Henry memberi aku uang gajinya? Jelas-jelas aku meminta uang padanya kemarin untuk membeli keperluan dapur, keperluan Vena, dan dia tolak mentah-mentah. Bahkan dia sendiri yang menyuruhku untuk mencari uang sendiri. Sejak kapan aku makan uang gajinya, Bu? Seharusnya ibu ajari juga Mas Henry untuk tidak berbohong, selain tidak bertanggung jawab sama istri dan anaknya. Ternyata Mas Henry hobinya berbohong ya. Kemarin saja aku minta uang gajinya untuk membeli keperluan rumah dan keperluan bayi kami. Dia malah menyuruhku memakai uangku, dan aku harus bisa mencari uang sendiri. Beberku dengan emosi tertahan. Ternyata perlakuan suamiku tidak cukup hanya kemarin saja, tapi ini malah ditambah fitnahnya kepada ibunya. Aku dituduh menghabiskan uang gajinya. Sementara faktanya gaji Henry berapa saja aku juga tidak pernah tahu. Sudahlah, kamu gak usah banyak alasan. Yang namanya istri itu harus menurut sama suami. Sekarang gara-gara kamu usir dari rumah, dia tidur di sini dan menyusahkan ibu aja. Harus bangun pagi, menyiapkan sarapan dan pakaiannya. Sekarang juga kamu telepon dia, suruh balik ke rumah kalian. Pintanya, lebih tepatnya perintah membuatku tersenyum. Rasainlah. Jangan hanya mau uang Henry saja, giliran mau menyiapkan sarapan dan kebutuhan Henry malah kepayahan. Apa kabar dengan aku yang setiap hari harus mengurusnya? Giliran sudah dapat gaji malah diam-diam, sembunyi tak ingin diketahui. Kalau dia masih betah di sana, biar saja dulu dia di sana, Bu. Dengan begitu akhirnya ibu juga tahu bagaimana mengurus anak ibu yang sudah pintar mencari uang itu. Jangan hanya mau uangnya saja, giliran susahnya diserahkan sama istrinya ini. Biar dia menginap di sana dulu, dan aku bisa fokus mengurus Vena selama dia pergi. Aku benar-benar menahan tawa. Seandainya saja aku berhadapan dengan ibu mertuaku, pastilah wajahnya sudah semerah tomat, menahan amarahnya. Kamu itu jadi menantu memang tidak tahu diri. Yang namanya rumah tangga itu harus bersama-sama. Jangan egois mau hidup sendiri saja, bentaknya. Dan tak lama ibu mertuaku itu sukses menutup panggilan dengan sempurna. Siapa memangnya yang egois? Anaknya yang egois malah menuduh aku yang egois. Dasar keluarga parasit yang sudah setengah ons. Kadar pemikirannya itu loh. Sungutku sendiri tanpa berani berbicara langsung. Mataku terbuka dari tidur siangku saat mendengar suara langkah kaki ke kamarku. Kulihat dengan mata masih mengantuk. Henry masuk ke dalam kamar mandi dengan menenteng handuk di pundaknya. Aku diam saja dan kembali melanjutkan tidurku di samping Vena. Tak, Lita, minta kunci motor. Suara Henry membuatku membuka mata. Perlahan aku bangkit dan duduk di tempat tidur. Pandangan mataku memindainya. Dia sudah benar-benar rapi setelah mandi. Kelihatannya dia akan bepergian. Memangnya kemana mobil? Kau harus pinjam motor lagi? Bukannya menjawab, aku malah mencercanya dengan pertanyaan. Mobilnya dipinjam Mas Alif buat antar jemput anaknya, sekalian juga buat ibu belanja ke supermarket. Mataku yang masih mengantuk mendadak terbuka lebar. Kok bisa gitu sih, Mas? Kok seenaknya saja main pinjam mobil? Kamu juga kalau mau meminjamkan barangku nggak pernah minta izin dulu. Sungutku sembari menatap wajahnya yang terlihat mulai kesal. Aku kesini hanya ingin pinjam motor. Mau aku pakai, jadi simpan aja ceramamu. Lagian pinjam mobil juga sebentar. Paling juga besok dibalikin. Mana kuncinya, cepat? Aku udah mau jalan. Tangannya menadah padaku. Aku menghela nafas.
Kemudian bangkit dari tempat tidur dan mengambil kunci motor yang aku simpan di gantungan yang terselip di antara gantungan tasku. Dia menerimanya dengan cepat dan tanpa berkata-kata langsung pergi dari hadapanku. Aku hanya mendengar suara deru motor meninggalkan halaman rumahku. Sekitar 2 jam aku menerima pesan dari Lela, istri Alif. "Tak, mobil yang dipakai Mas Alif itu mobilmu kan?" "Iyalah, kenapa emangnya?" balasku. "Aku dengar tadi suamimu, Mas Alif sama ibu bicara di teras. Katanya mobil yang dipakai itu sebaiknya dijual saja dan uangnya bisa dipakai buat DP mobil baru. Mobil khusus keluarga, tapi katanya mobilnya harus diparkir di rumah ibu saja." Alif dan Lela memang masih tinggal menumpang dengan ibu mertuaku. Lela sangat baik. Setiap apa saja perlakuan ibu mertuaku hanya dia yang mendukungku. Sebab dia sendiri juga seperti tidak dianggap di rumah Nilam, ibu mertua kami. Lela hanya lulusan SD dan berdagang kue setiap hari di pasar untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka, sehingga ibu malu mengakuinya sebagai menantu. Nasib Lela kurang lebih denganku. Punya suami yang tak punya tanggung jawab sama sekali, menafkahi istri dan anak. Apa yang disampaikan oleh Lela barusan tentu saja membuatku berang. Senaknya saja mereka mau menjual mobilku tanpa sepengetahuanku. Henry dan keluarganya memang keterlaluan. "Kok bisa lah? Itu mobil masih atas nama aku loh. Mereka gak bisa seenaknya saja menjual mobilku itu." "Nah, itu semua permintaan ibu dan Mas Alif. Siren ini mereka pakai mobilmu kesana kemari. Kata ibu, mobilmu sudah ketinggalan zaman dan butuh mobil yang lebih fresh lagi. Makanya mereka berencana akan mengganti mobilmu dengan mobil baru." "Ya sudah, makasih ya lah. Nanti aku urus soal itu." Kami menyudahi berbalas pesan. "Mobilku mana, Mas?" tanyaku kepada Henry ketika baru saja dia menjejakkan kakinya di rumah pada sore hari. "Bukannya aku bilang mobilnya dipinjam dan paling juga besok udah dibalikin kok," jawabnya dengan santai. Aku mengekor di belakangnya. "Yakin mobilnya dikembalikan besok? Atau mobil rencananya mau dijual terus uangnya mau dipakai DP buat beli mobil baru? Hah?" Tanpa basa-basi aku langsung mensekak matnya. Langkahnya langsung terhenti dan menoleh ke belakang, melihat ke arahku. "Siapa yang bilang? Siapa yang kasih tahu kamu?" Alisnya bertaut. Aku tersenyum menyeringai. "Dari siapa aku tahu, kamu gak perlu tahu. Apa yang aku bilang ini benar. Mobilku mau kamu jual." Berondongku. Dia menghela nafas panjang. "Iya, mobilnya mau dijual. Uangnya mau dipakai buat DP mobil baru. Karena mobil itu sudah gak zaman lagi, makanya mau diganti. Keluargaku butuh mobil buat jalan-jalan." Mataku melotot dan terasa hendak keluar dari tempatnya. "Hebat kamu ya, Mas. Apa kau sadar yang kamu ucapkan? Jelas-jelas mobil itu aku yang punya. Aku yang membelinya pakai uang kerjaku. Terus kok bisanya kamu pakai seenaknya buat keluargamu?" Dadaku naik turun menahan emosi yang sudah memuncak. "Mobil memang kamu yang beli, tapi kamu belinya saat kita sudah menikah. Artinya itu harta bersama. Jadi wajar kalau aku menggunakannya buat mobil dan untuk membeli mobil baru. Toh nanti saat sudah ada mobil baru kamu juga bisa ikut menumpang." Kata-katanya meluncur begitu saja dengan santainya. Ampun, aku menikah dengan orang yang tidak tahu diri, egois, dan entah apa lagi kata-kata yang tepat untuk menggambarkan suami yang tak bertanggung jawab ini. Anehnya, ini baru terlihat saat dia mulai bekerja. Dulu hanya ibu dan kakaknya saja yang merongrong setiap bulan minta dinafkahi. Kali ini kesulitanku semakin bertambah dengan suamiku ini. Ingat, Mas, apa yang sudah aku hasilkan pakai uangku berarti murni itu milikku, dan kamu tidak berhak sama sekali. Karena uang dan harta istri adalah milik istri sendiri. Kecuali harta dan uang suami, ada hak istri di sana. Kamu jangan membalikan fungsinya hanya untuk kesenanganmu bersama keluargamu tercinta itu. Pokoknya aku tidak mau tahu. Sekarang juga kamu ambil mobilku itu di rumah ibu. Kalau kamu gak bergerak, biar aku sendiri yang mengurusnya ke sana." Ancamku kemudian meninggalkannya mengambil Vena yang sudah mulai rewel terbangun dari tidurnya, mendengar perdebatan kecil kami. Saat aku mengambil anak semata wayangku dan mulai menyusuinya, Henry mendekatiku dan tak lama dia duduk persis berhadapan denganku di sisi tempat tidur. Pasti ingin membujukku.
Apa salahnya juga kamu membagi harta kamu, tak? Kamu sudah punya segalanya, sementara aku belum punya apa-apa. Lagian kasihan ibu dan keluarga kecil Mas Alif yang mau kemana-mana harus pakai jasa Grab. Sedangkan kita dikasih kelebihan rezeki, selain punya mobil, kita juga punya motor kan? Seperti yang aku bilang, kalau mobil baru itu nanti tetap menjadi milik kita. Hanya saja untuk sementara waktu ditaruh di tempat ibu, dan kita bisa sekali-kali memakainya. Ujarnya dengan suara melemah. Aku mendengus kesal. Itu sama saja memberikan mobilku ke keluarga kamu, Mas. Hanya saja caranya lebih halus. Pokoknya aku gak setuju, dan aku minta mobil itu sudah harus kembali hari ini juga. Aku tetap bersikeras. Tentu saja aku tak mau membiarkan keluarga suamiku memoroti hartaku, seperti yang selama ini mereka lakukan. Entah mereka punya rencana apa dengan mengambil diam-diam mobilku, dan lantas akan menukarnya dengan mobil baru. Sudah menjadi kebiasaan ibu mertuaku, barang yang sudah ditaruh di rumahnya sudah bisa dipastikan akan menjadi miliknya. Aku tak mau hasil kerja kerasku selama bertahun-tahun menabung hanya untuk membeli mobil, ternyata malah dirampas begitu saja di depan mataku. Membeli mobil sendiri juga permintaan Henry saat itu. Aku sebelumnya sudah nyaman berangkat bekerja menggunakan motor. Dengan bujukan Henry akhirnya aku tertarik membeli mobil meski hanya mobil bekas. Awalnya saat aku membeli mobil, Henry rajin mengantar jemputku bekerja menggunakan mobil tersebut. Namun lama-kelamaan justru mobil itu acap kali digunakan untuk mengantar jemput keponakannya, Camilla, yang bersekolah, atau untuk mengantar ibunya pergi berbelanja dan meminta aku menggunakan motor. Ya, saat aku bekerja, selama ini aku sudah cukup sabar menghadapi keluarga suamiku. Namun kelakuan mereka semakin terlihat keterlaluan saat suamiku mulai bekerja. Terserah kamu mau ngomong apa aja. Yang jelas mobil itu akan aku jual seperti permintaan ibu, kemudian menggantinya dengan mobil kredit. Aku sudah bekerja. Kalau kamu gak suka, nanti pelan-pelan aku bayar uang mobilmu. Puas kamu. Ketahuan sekali kamu jadi istri itu perhitungan sama keluarga suami. Bukannya berbakti malah mau seenaknya. Aku tahu kamu punya semuanya, tapi ingat, gak selamanya posisi kamu selalu di atas terus. Ada saatnya kamu bukan siapa-siapa lagi. Sekarang saja sudah mulai terlihat kan? Kamu pengangguran dan mulai minta-minta uang padaku. Setelah berbicara begitu, dia meninggalkan aku yang masih fokus menyusui buah hatiku. Ya Allah, apa yang terjadi pada suamiku? Bicaranya makin hari makin ngelantur saja. Dia merasa sok punya kuasa dan punya uang, padahal baru saja bekerja sebulan dan baru saja menghasilkan gaji yang aku sendiri tidak tahu berapa jumlahnya. Awas kamu terkena baby blues ya. Tak, sekali-kali kamu bawa enjoy, supaya wajahmu juga gak kelihatan kuyup begitu. Penampakan kamu sudah kayak bukan Elita Maharani yang biasa aku kenal dulu. Beda banget. Sapa Sera pertama kali saat dia mengunjungiku siang ini. Sera adalah teman kerjaku dulu. Dia sendiri masih betah kerja di perusahaan di tempatku bekerja dulu. Enjoy gimana? Aku tiap hari masih harus urus anak begini. Kamu sih belum menikah makanya belum tahu bagaimana rasanya ngomong anak, apalagi yang masih baby begini. Jawabku sembari menyerbut kopi hitam yang aku buat. Ya kamu minimal pakai jasa ART lah, suamimu sudah bekerja dan punya jabatan bagus. Pastilah gajinya lumayan buat mengejar ART. Masa iya semua pekerjaan harus kamu kerjakan sendiri? Aku takutnya kamu stres nanti. Ngeliat kamu aja aku jadi mikir mau menikah. Kayaknya gak seenak hidupku sekarang yang masih bebas menjomblo. Kata-kata Sera seakan menamparku. Bagaimana mau menggaji ART, sedangkan uang gaji Henry saja tidak dia berikan pada aku, dan lebih memilih memberinya pada ibu juga kakaknya. Malah semakin bertambah masalahku dengan dia akan menjual mobilku. Kepalaku terasa pusing jika mengingat semua itu. Dan satu lagi, Sera benar dengan dia memilih menjomblo ketimbang menikah dan punya anak sepertiku. Mengingat kehidupan rumah tangga aku tak berjalan dengan baik. Itulah yang juga membuatku bingung, Ra. Suamiku baru bekerja sebulan, dan aku juga tidak tahu berapa banyak uang gaji yang dia terima. Uang tabunganku dulu sudah kuamankan di deposito. Makanya sekarang ini aku juga gak terlalu pegang uang. Jangankan membayar ART untuk kebutuhan rumah saja, aku mesti mutar otak. Gimana caranya supaya aku bisa menghasilkan duit kembali, minimal untuk kebutuhan Vena lah.
Yang bener, kok aneh gitu sih? Suamimu bekerja tapi kamu gak dapat uang gajinya. Jadi istri kok sabar amat tak? Gini aja udah. Kemarin aku dengar Bu Padma sedang membuka lowongan buat sekretaris lagi. Sekretaris yang menggantikanmu hanya bertahan kerja kurang lebih 2 bulan saja karena Bu Padma merasa kurang cocok. Coba-coba saja kamu masukkan kembali lamaran ke sana. Kali aja lihat kamu yang masukkan lamaran, ya Bu Padma langsung setuju. Aku yakin itu. Dia kan sudah enak kerja sama kamu yang udah lebih dari 6 tahun. Aku diam menyimak. Ya, nanti aku pikirkan dulu bagaimana baiknya. Aku mau izin dulu sama Mas Hendri. Kalau dia setuju, aku langsung masukkan lamaran, sahutku. Sarah mencepikan bibirnya. Jangan pakai lama ntar keburu dimasukin orang lain. Kamu juga pakai acara resign segala. Padahal tinggal ajukan cuti juga beres. Kalau kamu minat mau kembali kerja kabari aku ya. Ntar aku carikan orang buat jaga anakmu. Kebetulan pengasuh bayi kakakku dulu itu orangnya cekatan. Siapa tahu aja dia belum ada kerja. Bisa sekalian ku ajak kerja menjaga bayimu. Pokoknya kamu gak bakalan nyesel kalau sampai si Eka ini yang menjaga anakmu. Keponakanku aja dijaganya telaten banget. Sampai-sampai pas mau pisah dengannya, bulan lalu itu, keponakanku sampai nangis kejer-kejer, gak mau ditinggal saking sayangnya. Beber Sarah dengan antusias. Aku tersenyum seraya manggut-manggut. Sudah 2 hari sejak Hendri datang ke rumah memaksa akan menjual mobilku hingga sekarang. Dia belum pulang juga ke rumah. Bahkan aku menelponnya berkali-kali malah direjeknya. Aku sempat mengirimnya pesan untuk memintanya pulang. Namun hanya dibacanya saja tanpa berniat membalasnya. Sepertinya aku sudah tidak bisa lagi tahan dengan kelakuan suamiku yang semakin hari sudah di luar batas itu. Kamu itu sebenarnya hidup untuk istri dan anakmu atau keluargamu, Mas? Kamu itu sudah 2 hari tidak pulang ke rumah. Sebenarnya maumu apa? Tanyaku dengan dada sesak menahan kesal dan air mata yang hendak mengalir, namun sebisa mungkin kutahan. Sekitar setengah jam. Pesan yang kukirim melalui aplikasi hijau bergambar telepon itu berubah menjadi biru. Artinya terbaca oleh penerima pesan, dan kulihat di layar. Di seberang sana sedang mengetik pesan. Aku masih sibuk urus pengambilan mobil. Nanti pasti aku pulang kalau semua sudah selesai. Enteng sekali jawabnya. Kamu punya rumah di sini bersama istri dan anakmu. Mengapa harus sibuk di rumah ibumu? Jawabku. Sudah, gak usah cerewet. Nanti pasti aku pulang ke rumahmu. Ingat, rumahmu ya, bukan rumahku. Entah setan apa yang merasuki pikirannya. Sebelumnya mengambil mobilku dan tetap menjualnya seakan-akan miliknya. Sekarang giliran diminta pulang, malah menganggap kalau rumah ini bukan miliknya. Entah apa maksudnya kali ini. Aku memilih hanya membacanya saja dan tak mau menjawabnya lagi. Pusing aku. Aku menghubungi Lela. Mas Hendri menginap di rumah ibu ya, La? Iya, tak. Ibu menyuruhnya untuk bertahan di sini sampai kamu menyatakan bahwa rumah yang kamu tempati itu milik bersama. Artinya Mas Hendri juga punya hak atas rumah itu. Tak tahu lagi mereka punya rencana apa. Sekarang ini mobilmu sudah diganti dengan mobil keluaran baru. Dan pagi tadi mereka sepertinya membawa bekal banyak. Sepertinya lagi wisata. Loh, katanya tadi siang mengurus pengambilan mobil, tapi ternyata mobil baru sudah ada dan kini sedang dibawa jalan-jalan berwisata. Apa maksud semua ini? Bukannya mobil yang lama belum dijual dan sedang diurus untuk membeli mobil baru? Ini yang benar yang mana sih, La? Mobil barunya sudah ada, tak? Sejak kemarin. Kalau kamu gak percaya, kamu cek aja status Mas Alif. Mereka pasti lagi senang-senang dengan mobil baru. Seketika aku tersadar bahwa aku juga punya kontak Alif dan aku bisa melihat story-nya. Benar saja, mobil baru berwarna merah marun itu menjadi foto profilnya sekarang. Oh ya, aku juga mau mengingatkan, kemungkinan rumah kamu juga akan diminta pembagiannya sama Mas Hendri. Dan itu semua ibu yang menyuruh. Katanya hasil beli aset saat pernikahan adalah harta bersama. Dia mau menuntut itu. Kamu tunggu saja. Maaf ya, tak. Yang ku dengar ibu itu sedang menjodohkan Mas Hendri dengan Siska, anak Bu Lili yang punya bisnis jualan pulsa itu loh. Ya Tuhan, ternyata pelan-pelan Henry ingin mengambil semua hartaku. Harta yang aku kumpulkan dengan susah payah. Dan parahnya, ibu mertuaku ternyata ingin menjodohkan suamiku dengan wanita lain. Padahal aku dan Henry masih bersatu suami istri. Pantas saja mereka sibuk ingin meminta hartaku.
Aku pastikan kali ini tak akan tinggal diam. Kabari kalau mereka sudah pulang ya, Yala, pintaku. Dan dia menjawab oke. Aku turun dari motor ojek dengan langkah cepat. Van aku taruh dalam keranjang bayi yang kujinjing. Mobil baru kulihat terparkir di halaman rumah ibu mertuaku. Tak lama aku masuk dan melihat suamiku bersama ibu mertua, juga Alif, sedang duduk santai di ruang tamu. Mereka terlihat kecapean, namun wajah mereka terlihat sangat bahagia. Kedatanganku membuat mereka tersentak kaget. Kamu? Kamu datang ke sini kok nggak bilang-bilang, tak? Tanya Henry dengan pandangan mata tak senang melihat kehadiranku bersama buah hatinya. Apa aku salah ingin melihat suamiku yang tak pulang-pulang selama 2 hari ini, yang menginap di rumah ibunya? Aku sudah mengumpulkan kesabaran sesaat sebelum melangkah menghadapi mereka. Kan aku sudah bilang kalau urusanku di sini selesai, aku pasti pulang. Kamu kenapa sih cari-cari aku? Mau minta uang? Pertanyaannya benar-benar menghina aku. Pertanyaan macam apa itu? Kamu itu ya mas, jadi suami tidak ada tanggung jawabnya sama sekali. Sama keluarga dan kamu lebih memilih keluargamu. Apa nggak bisa kamu pulang ke rumah menemui anak dan istrimu? Air mataku hampir saja tumpah. Lagi-lagi ku tahan melihat senyum pongah mereka. Katanya kamu hebat dan tak butuh suami lagi. Kamu banyak uang dan semua harta punya kamu. Jadi buat apa lagi kamu butuh suamimu? Kami keluarganya mau Henry itu punya harta atau tidak, tetap saja keluarga. Tidak seperti kamu. Istri hanya menilai suami dari penghasilannya saja. Sudahlah, sebaiknya kamu pulang saja. Lebih baik kamu hidup sendiri tanpa Henry lagi. Karena sebentar lagi Henry akan ibu kawinkan dengan Siska, anak Bu Lili. Mataku melihat ke arah Henry. Dia menunduk dan tak menjelaskan apa-apa. Menarik tanganku meminta aku untuk segera pulang. Tunggu mas, apa benar yang ibu katakan? Henry semakin menunduk. Baiklah, jika keluargamu lebih penting daripada istri dan anakmu, mulai sekarang aku akan berusaha hidup sendiri seperti yang biasa aku lakukan dulu. Tak kusangka mas, hanya karena kamu sudah bisa bekerja, kamu langsung membuangku begitu saja. Kamu menganggap kamu sudah hebat karena sudah menghasilkan. Pedih rasanya menyebutkan hal tersebut. Satu lagi bu, aku tak pernah mengeluh atau meminta nafkah dari anak ibu ini. Selama menikah akulah pencari nafkah. Dan setelah aku tidak bekerja, Mas Henry baru saja bekerja. Langsung kelihatan sifat aslinya. 1 sen pun aku tak pernah diberinya uang gaji. Seperti yang ibu bilang berulang kali. Mulai hari ini silakan kamu tinggal selamanya di rumah ibumu ini mas. Ini kan yang kamu mau? Supaya kamu cepat menikah dengan Siska itu. Aku akan mengepak semua barang-barangmu dan mengirimnya ke sini segera. Amarahku sudah sampai ke ubun-ubun. Lelah sekali punya suami seperti Henry. Tak berguna sama sekali. Kesabaranku selama 6 tahun menikah dengannya tak pernah dianggap sama sekali. Aku menyerah. Menyerah pada rumah tanggaku. Aku berjalan keluar dengan langkah gontai. Pegangan keranjang bayiku rasanya hampir saja terlepas. Lela membantuku. Rupanya dia ada di dalam rumah saat aku menyambangi rumah ibu mertuaku itu. Yang sabar ya tak. Aku yakin kamu pasti kuat. Aku hanya mengangguk mendengar kata-katanya. Aku sendiri juga yakin Lela sama nasibnya denganku. Aku pun pulang dengan hati yang hancur. Aku tadi awalnya berharap Henry akan mau ikut denganku ke rumah kami. Rumah di mana istri dan anaknya tinggal. Tapi nyatanya dia memilih untuk mengikuti apa kata ibunya. Pernikahan dianggapnya seperti mainan saja. Dia bisa membuang istri dan anaknya begitu saja. Hanya karena permintaan ibunya. Ditambah dia sudah bekerja dan merasa mampu. Aku bertekad akan mengirimkan kembali berkas lamaranku ke perusahaanku yang lama. Lebih baik aku fokus pada masa depanku bersama anakku kelak. Percuma punya suami yang tak tahu menau dan tak punya tanggung jawab. Yang sabar ya tak. Kamu harus kuat. Kamu punya masalah yang sama denganku. Aku sendiri juga berniat akan meninggalkan Mas Alif. Saban hari tidak ada perkembangan. Aku bekerja berdagang kue setiap hari tidak pernah mereka pedulikan. Tidak ada dukungan tapi giliran aku punya uang malah mereka poroti. Selama ini aku bertahan karena Kamila. Sekarang aku tak peduli lagi. Biarlah aku pisah dengan anakku.
Aku yakin suatu saat anakku juga mengerti dan bisa mencariku. Lelah aku dihina, diremehkan, dan apa yang aku perjuangkan tidak ada harganya sama sekali di mata mereka. Kata-kata Lela begitu terngiang di telingaku. Mendengar keluhan Lela, aku jadi merasa bahwa masalahku kurang lebih sama, hanya saja pada situasi yang berbeda. Keinginanku untuk bangkit dan kembali mandiri membuatku kembali melayangkan permohonan lamaran kerja di tempat kerjaku dulu. Sarah, aku sudah mengirimkan lamaran kerja ke email kantor ya. Tolong kamu cek lowongan kerja yang kamu bilang. Tanpa basa-basi aku langsung mengabarinya. Gitu dong. Kalau kamu gabung lagi pasti Bu Padma gak ngomel-ngomel mulu karena kerjaan gak selesai-selesai. Oke deh tak, setelah makan siang aku akan cek ya. Semoga saja Dewi Fortuna masih berpihak padamu. Aku mengaminkan harapannya yang juga menjadi harapanku. Semula aku berencana akan meminta izin kepada Henry untuk bekerja kembali. Tapi dengan masalah rumah tangga yang kami hadapi, rasanya izin sudah tidak diperlukan lagi. Lebih baik fokus mempersiapkan diri bila aku diterima bekerja kembali. Seperti biasa, kesibukanku di pagi hari kulakukan sejak aku membuka mata pada pukul 5 pagi. Entah kenapa sejak tidak ada Henry semua pekerjaan terasa lebih ringan dan tanpa adanya beban. Biasanya siang baru biasa aku membersihkan tubuhku. Kali ini pukul 7 saja aku sudah rapi. Kupikir ada baiknya aku membawa jalan-jalan Vena keliling komplek perumahan di mana aku tinggal. Beberapa pasang mata tetangga melihat ke arahku dan mereka menyapa dengan sangat ramah. Untungnya aku tinggal di komplek di mana masing-masing kami tidak pernah mau tahu urusan orang lain. Meski saat bertemu di jalan sesekali kami berbasa-basi menyapa. Lucunya anak gadis, umur berapa ini mbak? Tanya Bu Gusti, tetangga persis seberang rumahku. Vena, usianya 2 bulan ini bu. Jawabku sesekali melihat wajah anakku yang punya mata bulat dengan bulu mata lentik dan hitam ini. Cantik sekali, pantas sudah bisa pintar senyum-senyum. Kalau lihat orang, senang ya nak, dibawa jalan-jalan sama mamanya. Vena tersenyum lebar ketika diajak berbicara. Gemes mbak, rasanya jadi pengen punya cucu, tapi anak saya belum juga mau menikah, sebutnya. Aku membalasnya dengan tersenyum. Ya sudah kalau gitu saya permisi mbak, silahkan lanjutkan jalan-jalannya, tutur Bu Gusti memberi silakan. Aku pun gegas pamit. Begitu sampai di depan komplek, aku melihat dengan jelas mobil merah marun yang dikendarai oleh suamiku melintas begitu saja. Dan di sampingnya aku lihat seorang perempuan dengan rambut panjang terurai sedang berbincang entah apa yang mereka bicarakan. Yang jelas mereka tertawa lepas. Tidak seperti saat Henry masih bersama aku. Ia tak pernah melakukannya. Aku jadi iri pada perempuan yang ada di sampingnya yang bisa membuatnya begitu bahagia. Mungkin benar saja kata ibu mertuaku, kalau aku bukanlah istri yang bisa menyenangkan suami, hingga suami memilih berpaling ke perempuan lain, pilihan ibunya. Mungkin saja perempuan itu adalah Siska, yang katanya enak menjual pulsa itu. Cantik juga. Semarah-marahnya aku dengan Henry, tapi melihat pemandangan tadi tentu saja membuat hatiku berdenyut nyeri. Henry begitu tega meninggalkan aku, hanya karena sudah merasa bekerja dan punya segalanya. Status kami masih belum jelas, meski ia sudah memutuskan tinggal di rumah ibunya selama 4 hari ini. Namun dengan begitu beraninya dia berduaan di mobil dengan perempuan yang aku sendiri tak tahu siapa. Aku yang semula ingin membeli bubur untuk sarapanku, langsung merasa tidak ada selera dan memilih memutar kereta bayi berjalan menuju perjalanan ke rumah. Tak, besok kamu siap-siap ya ikut wawancara kerja. Kata Bu Padma sih formalitas saja, hanya tetap saja ikut aturan perusahaan. Sarah mengabariku saat ia mampir ke rumah dan aku bersiap akan menyantap makan malam. Beneran Ra? Ya Allah, makasih ya, kamu memang teman terbaikku. Jawabku kemudian memeluknya dengan haru. Ya beneran lah, sudah aku bilang Bu Padma memang menunggu kamu yang melamar. Kayaknya dia capek mesti membuka lowongan pekerjaan yang sebetulnya hanya kamu saja yang cekatan melakukannya. Kalau soal teman baik, akulah jagonya, jangan pernah tanyakan itu. Katanya lalu menarik kursi dan dengan santainya menyomot tempe bacem yang ada di piringku, lalu memasukkan ke mulutnya. Aku hanya tersenyum. Tapi
Ku dengar Bu Padma gak akan lama bertugas jadi bos kita, sebab ada anaknya yang siap menggantikannya beberapa bulan lagi. Ya, meski tidak jelas kapan waktunya. Kata Bu Padma sih dia sudah tua untuk mengurusi perusahaan lagi, makanya anaknya yang bersekolah di luar negeri siap menggantikannya. Semoga saja sama baiknya dengan mamanya ya. Aku manggut-manggut sembari menyantap makan malam nasi dengan tempe tahu bacem yang kubuat sore tadi. Sera juga tak mau kalah lagi, langsung mengambil piring dan mengambil nasi juga lauk. Karena keakraban kami membuat Sera tak pernah malu, dan tanpa kutawar pun, rumah ini seakan miliknya sendiri. Ia akan mengambil makan dan minum begitu saja. Begitu juga dulu saat aku masih gadis dan suka main di rumahnya. Tak ada batasan di antara kami. Tak lama berselang terdengar suara deru mesin mobil dari halaman. Aku dan Sera saling berpandangan. Suara langkah terdengar dan pintu terbuka. Kulihat Henry datang membawa map di tangannya. Setelah sekian purnama dia baru menampakkan batang hidungnya. Aku kesini mau ngambil sebagian barangku yang masih ada yang tertinggal. Oh ya, ini surat pernyataan yang harus kamu tanda tangani untuk perceraian kita. Malu rasanya Henry tak lagi berbicara secara pribadi denganku hanya berdua. Dia seakan tak peduli Sera yang ada di sampingku tertegun mendengar ucapannya. Aku menghela nafas panjang, lalu menerima berkas yang ia sodorkan padaku. Cuci dulu tanganmu. Jangan sampai merusak berkas yang sudah susah payah aku buat. Ditanya. Aku menurut. Setelahnya aku membaca satu persatu poin yang ada di sana. Mataku membulat dan hampir keluar dari tempatnya. Seluruh poin surat pernyataan ini sama sekali tak ada yang menguntungkanku. Hanya keuntungan buat dia dan keluarganya saja. Kalau setuju silakan tanda tangan. Kalau tidak ya mau ya siap-siap kamu dimadu. Mataku semakin terbelalak mendengarnya. Pilihan sulit dan tidak menguntungkanku sama sekali. Dalam poin surat pernyataan aku menerima pengajuan cerai dengan syarat yakni aku harus membagi dua semua harta yang kumiliki selama ini, meski harta yang kuhasilkan dari kerja kerasku sebelum menikah dengannya. Kendati hak asuh jatuh sepenuhnya kepada aku, tapi tetap saja Henry seenaknya mengatur semuanya agar ia bisa menikmati harta yang kumiliki. Bahkan poin ketiga yang meminta seluruh tabungan yang kudepositkan dibagi dua sama rata. Bahkan kalimatnya membuatku geli sendiri membacanya. 1.000 rupiah pun akan tetap dibagi. Ada. Selain rumah dan kendaraan serta tabungan, diriku juga memiliki sebidang tanah yang cukup luas di kawasan perkotaan. Sebagai aset dan semua itu masuk dalam poin surat pernyataan yang diajukan padaku. Tentu saja aku tidak bisa menerimanya. Tapi tunggu dulu. Apa katanya tadi? Kalau aku tidak mau menandatanganinya, maka aku harus siap dimadu. Wow. Luar biasa kamu mas. Kamu membuat kesepakatan yang hanya menguntungkan dirimu saja. Semua harta yang aku hasilkan itu kamu sendiri juga tahu. Kalau sudah ada sebelum aku menikah denganmu. Kok seenaknya saja kamu minta dibagi dua? Menikah dengan kamu bukan menguntungkanku. Karena kamu berniat menafkahiku, malah kamu yang ingin meminta seluruh hartaku. Enak sekali. Dan setelah kamu dapatkan semua hartaku, lalu kamu hidup bahagia dengan keluarga baru juga istri barumu itu. Aku tidak akan pernah mendatangkan ini. Tegasku kembali menyerahkan berkas itu kepadanya. Kalau begitu kamu siap-siap dimadu. Karena sebentar lagi aku dan Siska akan menikah tak lama lagi. Sebutnya dengan tersenyum menyeringai kepada aku. Kemudian memperhatikan berkas yang sama sekali tak tersentuh pena dariku. Kamu pikir aku bodoh mas? Silahkan kamu menikah lagi, aku tak peduli. Dengan begitu akan memudahkanku untuk mengajukan gugatan cerai karena kamu berpoligami. Dan aku tidak ikhlas. Dan jangan pernah harap aku akan memberikan apa yang sudah aku hasilkan selama ini. Kalau kamu mau menuntut, silakan saja, karena kita akan ketemu saja nanti di pengadilan. Sengitku seraya menatap matanya dengan pandangan sinis. Ia menyuga rambutnya dengan kasar. Baiklah, kalau memang itu maumu, jangan pernah menangis kalau hatiku sudah berbagi dengan Siska. Ya Allah, begitu percaya dirinya dia. Aku memang cemburu dan sakit hati melihatnya begitu bahagia tertawa. Tapi aku lebih bahagia lagi saat harus melepas laki-laki benalu seperti dia, ditambah dengan keluarganya juga. Rasanya apa yang aku hasilkan hanya untuk memenuhi kebutuhan mereka saja. Rumah tangga apa itu namanya? Selama 6 tahun pernikahanku dengannya, aku hanya jadi ATM baginya dan keluarganya. Begitu dia bekerja, aku berpikir tanggung jawabnya yang telah ku ambil selama 6 tahun itu akan ia balas. Nyatanya, aku yang berharap terlalu tinggi.
Jangankan menafkahiku, memberitahu besaran gajinya saja tidak pernah ia lakukan. Bahkan persis sebulan setelah ia gajian, semua kelakuan busuknya semakin busuk terlihat. Sabar-sabarnya aku pasti tidak akan juga. Maaf mas, air mataku sudah habis karena kesabaranku selama ini yang tak pernah kamu hargai. Kamu mau menikah, mau bersenang-senang dengan keluargamu itu adalah urusanmu. Aku akan kembali bekerja dan menata hidupku. Kudoakan kamu berbahagia dengan pilihan ibumu itu ya. Alisnya bertaut sebentar. Setelahnya mimiknya terlihat datar. Tak bersuara lagi. Ia langsung meninggalkan rumah begitu saja. Maaf ya, Ra. Kamu harus mendengar semuanya. Begitu Henry pergi, aku tak bisa menahan laju air mataku yang sudah menganak sungai di pipiku. Benar-benar sakit rasanya. Gak apa-apa, Tak. Kamu yang kuat ya. Ujar Sarah sambil mengelus bahuku berusaha menenangkan. Kenapa aku begitu bodoh? Tak merasa sama sekali kalau aku hanya orang yang dia manfaatkan untuk kesenangannya dan keluarganya saja. Aku membenamkan wajahku dalam pelukan sahabatku ini. Aku juga gak menyangka sama sekali kalau kamu mempunyai masalah sepelik ini. Selama ini kamu gak pernah cerita tentang rumah tanggamu. Memang dulu aku sempat mikir, kok kayaknya kamu capek-capek kerja sementara dia enak-enakan di rumah. Dan kamu begitu sabar, tidak pernah protes sama sekali. Waktu aku dengar Henry mulai bekerja, aku pikir semuanya akan berjalan baik-baik saja. Ternyata kamu yang sabar ya, Tak ya. Aku yakin kamu bisa melalui semua ini. Paparnya. Aku mengangguk membenarkan. Apa yang terjadi padamu saat ini, jadikan semuanya pelajaran berharga yang tidak akan kamu ulangi lagi. Kamu harus kuat demi Vena. Vena membutuhkanmu. Fokus bekerja dan buktikan kalau kamu wanita dan ibu yang kuat. Kata-kata Sarah begitu menenangkanku. Benar apa katanya. Aku tak mungkin terlalu berlarut-larut dalam kesedihan, sementara laki-laki bergelar suamiku itu saja tak memedulikanku. Semakin lama aku hidup dengannya, maka akan semakin membuatku sengsara dan hatiku tersiksa. Mulai saat ini aku akan membalas suami dan keluarga benalunya itu. Tunggu saja. Singkatnya, hari ini adalah hari pertamaku mulai bekerja kembali. Vena sudah kutitipkan kepada Eka, perempuan yang direkomendasikan oleh Sarah. Aku hanya tinggal mengantar ke rumahnya pergi dan akan menjemputnya lagi setelah pulang kerja. Untuk kebutuhan susu Vena sudah aku urus dengan memompa ASI buatnya. Jadi tak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Tak banyak yang aku cemaskan selama di kantor. Karena pekerjaan yang kutinggalkan selama 2 bulan tidak jauh berbeda dengan yang biasa aku lakukan. Bu Padma terlihat puas dengan hasil kerja di hari pertama aku masuk kantor setelah resign. Memang tidak salah ibu selalu mempercayakan semua pekerjaan ke kamu, Lita. Kerjaan yang membutuhkan waktu sebulan, kamu hanya perlu sehari untuk menuntaskannya. Untuk jadwal besok, kamu pastikan atur pertemuan dengan Pak Wijaya, yang katanya masih ragu-ragu mau pasang iklan di perusahaan kita. Sore ini kamu bisa pulang cepat, karena semua pekerjaan saya juga sudah selesai. Berkata ada kamu. Aku mengangguk pelan. Baik Bu, saya siapkan. Makasih ya Bu, sudah mempercayakan saya untuk kembali lagi ke sini. Ia tertawa kecil sambil manggut-manggut. Ra, aku bisa pulang lebih awal sejam hari ini. Kata Bu Padma, semua pekerjaannya sudah selesai, jadi aku juga bisa pulang. Aku duluan ya, Ra. Mau tengok Vena dulu. Kangen seharian gak ketemu. Ya sudah, keren kamu hari ini. Salam ya buat Vena. Aku mengangguk dan Sarah kembali dengan aktivitasnya. Baru saja akan melangkah keluar dari ruangan, gawaiku berbunyi dan kulihat nama kontak Henry. Ya, ada nama Henry di sana. Ku jawab panggilannya. Kata ibu, kita batal bercerai karena ibu masih memikirkan masa depan Vena yang harus hidup tanpa kedua orang tua yang lengkap. Aku juga akan membatalkan pernikahan dengan Siska, asalkan kamu membagi 2 uang gajimu untuk aku dan kebutuhan ibu juga Alif. Hah? Ya Allah. Apalagi ini? Uang gaji? Gaji apa?
Aku mencoba berpura-pura mengalihkan pembicaraan. Udahlah, gak usah kamu menyembunyikan kalau kamu sudah mulai bekerja hari ini. Tadi pagi Bu Gusti bilang padaku saat aku ke rumahmu pagi tadi. Kata Bu Gusti kamu pergi bekerja dengan pakaian rapi yang biasa kamu kenakan. Aku yakin kamu kembali bekerja di perusahaanmu yang sebelumnya kan? Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. And bye-bye.